Saya akan akhiri dengan konsep Paulus juga. Filipi pasal yang pertama. Menarik sekali kita belajar ini. Mulai ayat yang ke-20. Dan biarlah ini jadi motivasi, jadi dorongan untuk hidup kita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Mari kita temukan. Meli, CBT, dan semua kita, apa sih yang jadi cita-cita setiap kita? Anak-anak muda, milikilah cita-cita sebanyak mungkin. Sebab membuat cita-cita itu gratis. Betul? Membuat cita-cita nggak ada teks. Buatlah sebanyak-banyaknya. Jangan saudara malu dikatakan, pemimpi. Asal bukan pembual tidak apa-apa. Selama masih jadi pemimpi itu bagus. Tadi saudara Petrus tanya tentang pelayanan kami di Papua. Saya juga kagum. Tahun 95 kami mulai sekolah itu. Sampai 2009 akhirnya saudara. 35 sekolah yang Tuhan percayakan. Dan begitu cepat. Karena saya punya cita-cita. Coba temukan dalam diri saudara menjelang akhir tahun ini. Kurang berapa hari tahun ini lewat. Apa yang menjadi sangat kerinduan dan harapan saudara? Saya baca lagi. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala sejak dulu itu. Demikian pun sekarang. Apa yang sangat diharapkan dan dirindukan oleh Paulus? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuh. Baik oleh hidupku maupun oleh mati. Tanggal 2 November yang lalu, saya buat ucapan syukur karena dalam minggu itu ada 3 anak kami yang diwisuda. Tapi dalam bulan Oktober sampai awal November itu ada 6 yang diwisuda. Jadi saya kumpulkan semua. Nah, salah satu yang diwisuda hari itu ada 2 master. Satu master hukum dari Gajah Mada. Satu master kurikulum dari Untar di Jakarta. Nah, saya kumpulkan semua anak di Jakarta juga untuk ucapan syukur. Nah, saudara, waktu saya ditanya, ada satu TV yang datang, mereka dengar, lalu ditanya, jadi ini anak yang keberapa? Saya coba hitung, saya juga kaget sendiri. Nah, hari itu, saya sudah sudah 43 master. Orang kaya di dunia anaknya berapa banyak? 43 master, dokter kami sudah 3. Spesialis kami dokter sudah 2, dokter umum sudah 13. Yang sangat kuharapkan, saya kurindukan ialah temukan. Masih ada berapa hari lagi sebelum tahun ini lewat. Temukan dalam diri saudara masing-masing. Anak-anak muda. Ini kira cita-cita yang luar biasa. Siapa pernah lihat tahun lalu? Kan CNN itu selalu punya hero, bukan setiap tahun. Bersyukur yang tahun ini ada orang Indonesia masuk. Dia pilot Singapore Airlines. Luar biasa. Nah, 2 tahun yang lalu salah satu hero-nya adalah anak muda umur 15 tahun. Waktu dia umur 7 tahun ikut papanya ke Afrika, saya lupa di negara mana. Dia melihat begitu susahnya orang itu punya air. Dia pulang Amerika umur 7 tahun. Dia kumpulkan teman-temannya untuk buat sumur di Afrika. Dan 2 tahun yang lalu ketika dia jadi hero di CNN, dia sudah buat sekian ratus sumur atas nama dia. Dia kumpulkan sendiri. Masih remaja. Saudara punya fasilitas banyak dalam hidup. Semua kita punya fasilitas dari surga, katakan apa? Apalagi saudara-saudara masih pakai fasilitas orang tua yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, saudara bisa kuliah. Temukan dalam dirimu apa yang sangat engkau rindukan dan sangat kau harapkan. Suami istri, jangan hanya puas kalau melihat anak-anak swasta kuliah sudah menikah, jangan. Terus tambahkan, cari dan temukan apa yang jadi kerinduan dan harapan saudara yang terbesar dalam hidup. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, aneh sekali. Saya mau tekankan bagian ini. Bertahun-tahun saya mencari kalimat ini. Kalau untung itu tunggu mati. Artinya apa? Bukankah semua orang hidup ini cari untung? Tapi justru keuntungan itu diukur setelah kita mati. Sampai suatu hari saya baca buku namanya Warisan Abadi. Saya lupa bahasa Inggrisnya, terbitan Metanoia. Saya tersentak lewat buku itu. Ternyata begitu. Walaupun kalian masih muda-muda, apalagi sudah tua-tua, ingat Mazmur berkata, umur kami 70 tahun, kalau kuat 80. Kemana saya ketemu seorang, dari Kristen jadi Islam, dari Islam jadi Kristen, balik lagi. Terus bilang, kamu sampai kapan? Hidupnya mengembara. Dia menikah sudah berapa kali.
Bayangkan, umurnya 52 tahun. Terus saya ajak ngomong dia. Kamu tuh tinggal 1/4 lagi selesai, saya bilang. Nah kalau 70, ayo, tinggal 51, mau apa lagi kamu? Kamu sudah nikmati semua model hidup. Dari yang baik sampai yang jelek, dari yang enak sampai yang gak enak. Kamu tuh mau apa lagi? Saudara, saya ngomong sederhana sekali. Akhirnya kita tanggal 24 malam. Dia akan berjanji ngajak istri yang terakhir atau istri keberapa saya nggak tahu. Hari istri ini Islam. Tadi pagi saya dapat telepon dari teman yang mengajak saya. Ternyata istrinya mau buat malam Natal bersama. Dan ini pertama kali dalam hidup. Saudara, tinggal 1/4 umurmu. Mau apa? Itu pun dia sudah sakitnya macam-macam. Ayo kita merenungkan. Dan buku itu berkata begini. Manusia itu harus sadar dari sekarang. Sebab kita semua bisa mati. Superman aja mati kok. Buku itu nulis begini. Coba pikirkan. Suatu hari kalau kita mati nanti. Orang akan menulis kalimat apa di batu nisan kita. Saya tersentak waktu baca kalimat itu. Maaf bukan sombong. Saya tahu kalau saya mati. Nanti orang-orang Papua akan nulis apa di batu nisan saya. Karena anak yang ke-43 master itu anak Dani. Waktu wisuda. Dia wisuda di Selasa, saudara. Selasa terakhir bulan Oktober, saudara tanggal berapa? Tanggal 2 November itu hari Minggu, jadi pas saya kumpulkan. Selesai wisuda saya hadir di Gajah Mada di Jogja. Selesai wisuda, ternyata seluruh masyarakat Dani, Deni suku Dani dari Papua, itu membuat acara adat, acara bakar batu di Jogja. Wah, meriah sekali. Lalu salah seorang anak kepala suku berdiri berkata, bahwa kita bersyukur sekarang kepada Tuhan. Namanya Amos Wenda. Dia adalah master hukum yang pertama dari suku Dani. Suku Dani itu suku yang terbesar di Papua. Saya kaget juga nggak pernah tahu kalau itu adalah master hukum yang pertama. Kenapa nih ini punya cita-cita jadi master hukum? Dia bilang kepada saya, dia mulai saya papi. Dia bilang bahwa saya nggak rela rakyat saya dibodohi hukum. Nggak ada orang ngerti hukum. Dia berjuang. Saya tahu kalau saya mati nanti. Orang-orang Papua akan nulis apa di batu nisan saya. Nah kalau mati itu baru untung. Yang nikmati siapa? Coba jawab. Yang nikmati siapa? Kalau tunggu mati baru untung. Tuhan, betul. Bukan yang mati. Yang penting nggak tahu apa-apa sudah. Itu jangan sampai ada di antara kita waktu mati terus inilah maling terkenal itu. Aduh celaka sekali. Kalau batu nisan tadi terus kayak begitu. Atau inilah pemerkosa hebat. Celaka betul. Maaf kalau saya berkata yang jelek. Maka itu pikirkan, walaupun saudara masih muda. Satu hari kalau saudara mati, orang akan nulis apa di batu nisan saudara? Merenung bukan? Nah, itulah keuntungan kita. Kalau hidup itu Kristus. 22. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Menarik sekali perkataan Paulus ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Coba rasakan dengan hati saudara, kira-kira Paulus ini ingin hidup atau ingin mati? Kalau berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia. Itu ingin mati atau ingin hidup? Nah, dia ingin mati. Bukan karena putus asa, enggak. Dia tahu tujuannya kemana. Dia berkata, ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Pihak pertama, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, jadi dia ingin mati. Sebab dia tahu kemana kalau dia mati. Tapi kenapa dia bingung? Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Karena kamu. Saya sangat suka firman. Saudara, sekali kiri dengan kata ini. Seorang manusia sehebat apa, sekaya apa, sepintar apa, pengalamannya luar biasa. Tidak akan punya arti kalau manusia itu tidak pernah ketemu kamunya itu siapa dalam hidup ini. Saya baca ya 24 ini. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Kamunya itu siapa? Buat saya tahu. Kamu yang terbesar buat saya adalah anak-anak Papua terus pintar. Saudara Tuhan itu luar biasa, saya juga nggak pernah ngerti. Ternyata bukan cuma di Papua Tuhan percayakan saya sekolah. Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Selatan,
Bengkulu, dan Jambi. Nah, kalau ditotal semua oleh kemurahan Tuhan, saya membawai sekarang ngurus 56 sekolah. 35 di Papua, yang lain di luar Papua. Saya bersyukur bisa memintarkan anak-anak itu, mencetak guru-guru sebanyak-banyak. Nah, kata kamu, kalau saudara ketemu kata kamu ya, you, kamu itu siapa? Percayalah, tiap kali saudara bangun pagi, itu bangun dengan penuh semangat dan sukacita. Karena ada kamu yang menantikan kita dalam hidup ini. Tetapi jika kau harus hidup di dunia itu untuk bekerja, karena kamu. Buat orang tua yang sudah punya anak, maka kamu adalah anak-anak saudara. Oke, saudara berjuang sebagai papa mama. Oke, anak-anak sudah selesai semuanya. Tapi kalau sudah selesai, ngapain orang tua itu tetap kerja? Oh, anak sudah menikah semua kok. Betul? Nggak akan berhenti. Yang disebut pensiun aja nggak mau pensiun kok. Bukan rakus, tapi nggak lucu kalau masih sehat terus diam-diam saja. Nah, temukan kata kamu dalam hidup masing-masing saudara. Yang sudah pensiun atau yang sudah dekat-dekat pensiun dalam hidup ini. Berbahagialah kita kalau kita bisa menemukan kamu itu siapa dalam hidup ini. Amin. Itulah dorongan kita buat tahun yang akan datang. Kamu itu siapa? Hidup itu bekerja memberi buah. Saya akan akhiri dengan ilustrasi pohon buah. Saya tertarik dengan kata Paulus ini, memberi buah. Saudara lihat pohon buah. Setiap tahun kalau mereka berbuah, kita habiskan buahnya. Nggak ada pohon buah tersinggung, ngambek tahun depan nggak berbuah. Betul? Kalau habis tahun ini, dia berbuah lagi nggak tahun depan. Betul? Yang kedua, hebatnya lagi, pohon buah adalah pohon yang tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri. Itu hebat. Walaupun mereka nggak bisa merasakan buahnya sendiri, tapi mereka tetap memberi untuk orang lain. Yang ketiga, seringkali tetangga lebih dulu makannya daripada kita yang punya pohon. Betul? Jangan-jangan yang tertawa kenceng-kenceng pernah curi buah tetangga itu. Enggak. Hebat. Nah, yang paling hebat dari pohon buah adalah setiap kali ada pohon buah pasti ada biji. Ada multiplikasi dalam hidup. Kalau kita tahu umur kita nggak akan terus hidup, lahirkan banyak pohon-pohon yang lain seperti kehidupan kita. Mau merenungkan itu? Anak-anak muda memiliki cita-cita yang tinggi ya, yang memberkati banyak orang. Yang sudah kaya diberkati Tuhan, ingat banyak orang masih susah. Ayo kita berkati mereka. Pasti nanti kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Dan banyak buah yang diambil dari kita, pohon itu akan tetap berbuah. Tuhan memberkati kita semuanya.